Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa qala, dan berkatalah lahum terhadap mereka nabiyuhum nabi mereka, inna sesungguhnya ayata mulkihi tanda kerajaannya atau kembalinya menjadi raja, ayatiyakumut tabut, dan kembalinya tabut kepada kalian, fihi di dalamnya sakinatun merupakan sakinah ketenangan, mir rabbikum dari Tuhan kalian, wa baqiyatun dan sisa dari peninggalannya, mimma taroka apa yang ditinggalkan atau peninggalannya, alu Musa wa alu Harun yaitu keluarga Musa dan keluarga Harun, tahmiluhul malaikah tabut itu dibawa oleh malaikat, inna fi zalika sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatan benar dan sungguh menjadi suatu tanda, dan memang terdapat tanda bagi kalian in kuntum mu'minin jika kalian orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana diketahui bahwa apa yang disampaikan kemarin, tabut adalah tempat penyimpanan Taurat. Dan mereka meminta nabi, salah satunya juga untuk berperang dan sebagainya. Ya, minta didatangkan seorang raja untuk berperang dan kalau bisa mengalahkan. Ternyata setelah raja itu datang, malah mereka mengingkari, merendahkan, menghina raja karena tidak sesuai dengan yang diinginkan mereka. Kok iko diagih rajo kepada kita? Kira-kira. Nah, di ayat ini nabi mereka berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya tanda keberkatan Raja Talut kepada kalian ialah dengan dikembalikannya tabut kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan tabut ini pernah dicuri, pernah dirampas. Ya, sehingga kehilangan tabut, peti penyimpan kitab suci. Kemana? Akhirnya didapat lagi. Akhirnya mereka sakinah, yaitu mereka tenang. Fihi sakinatum mir rabbikum. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhan kalian. Jadi ada macam-macam dari arti sakinah, ketenangan. Ada yang mengatakan itu adalah memang ketenangan jiwa. Ada juga mengatakan kalau sudah kembali tabut peti penyimpan kitab suci, berarti rahmat Allah sudah kembali kepada kita.
Itu yang dimaksud dengan sakinah dari berbagai pendapat. Ibnu Jurayj meriwayatkan bahwa ia pernah bertanya kepada Atha tentang makna di dalamnya terdapat ketenangan atau sakinah. Menurutnya semua ayat Allah yang kalian kenal, yang kalian ketahui, maka membuat rasa tenang di hati. Itu yang dimaksud dengan sakinah. Jadi isi dari Taurat, isi dari kitab-kitab suci itu membawa sakinah, ketenangan. Kata-kata sakinah banyak. Ya, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawadah, dan rahmah. Sakinah. Jadi dulu apa-apa ibu-ibu sebelum nikah dak tanang. Alah nikah, alhamdulillah tanang. Lah tanang, mawadah, timbul rasa cinta kasih. Itulah namanya bulan madu. Ananlah gaya-gaya lah tuo saruman kini koah. Bukan lagi mawadah, aku cinta padamu, dunia seperti milik kita budak, bukan begitu lagi. Maka datanglah kalau sudah tua rohmah, saling menitipkan diri, saling mempercayakan diri, saling menjaga, memelihara. Itu rohmah namanya. Nah kata-kata sakinah juga ada untuk dikembalikannya tabut kepada Bani Israel, kepada Musa. Sakinah. Kemudian di halaman 2, Sufyan As-Tsauri meriwayatkan dari Ali mengatakan bahwa sakinah itu mempunyai wajah atau bentuk seperti manusia katanya. Kemudian merupakan angin yang wangi, juga ada berpendapat seperti itu, baunya lebih cepat tiupannya. Kalau menurut Ibnu Jarir Ali bahwa sakinah itu adalah angin yang kencang yang mempunyai 2 kepala. Banyak pendapat-pendapat. Ada juga yang mengatakan sakinah itu nampak sepasang sayap dan ekor. Ada juga sakinah itu adalah kucing yang telah mati, juga ada yang mengatakan. Jadi banyak pendapat. Nah, Abdul Razak mengatakan, Bakar Ibnu Abdullah pernah juga bercerita kepadanya bahwa ia pernah mendengar Wahab Ibnu Munabbih mengatakan sakinah adalah ruh dari Allah sebagai ciptaannya. Apabila mereka, maksudnya kaum Bani Israel, berselisih pendapat dalam sesuatu hal, maka ruh tersebut berkata kepada mereka, menjelaskan apa yang mereka kendaki. Jadi ruh itu yang berkata, ketahuan dan terdengar oleh yang lain kalau ada perselisihan. Maka setelah ruh itu bisa berbicara, diizinkan dan dikehendaki oleh Allah, maka mereka menjadi sakinah, menjadi tenang. Kemudian penjelasan tafsir wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Karena tabut itu pada masa Musa dan Harun. Ibnu Jarir mengatakan Ibnu Abbas yang dimaksud dengan peninggalan tersebut adalah tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa. Jadi menurut riwayat ya, bahwa yang dimaksud dengan bakiyah peninggalan itu adalah tongkat Nabi Musa. Ada yang juga mengatakan yang dimaksud bakiyah sisa itu, sisa peninggalan adalah lembaran-lembaran Taurat, kitab suci Taurat. Ada juga yang mengatakan, dan ini bisa masuk akal dan kita terima. Beda pendapat adalah khazah pengetahuan kita. Kemudian bahkan kita baca di dalam tafsir Ili Ahkamil Quran, kemudian juga tafsir Ruhul Bayan, kemudian tafsir Wahbah Az-Zuhaili, yaitu tafsir Al-Munir yang tidak dicantumkan di sini. Arti bakiyah itu banyak. Pertama, papan tertulis, ya, tempat penyimpanan Taurat. Jadi yang dimaksud dengan bakiyah, sisa peninggalan, menurut tafsir-tafsir, satu, papan yang tertulis, ya, di sana tertulis Taurat. Yang kedua, yang dimaksud bakiyah adalah tongkat Nabi Musa. Ya, itu peninggalan. Kemudian juga terompah sandalnya Nabi Musa.
Dan ini bisa dilihat di dalam tafsir dan ini dibenarkan. Oh, jadi banyak peninggalan pada zaman Nabi Musa. Taurat, kemudian yang Taurat itu disimpan di tabut, di peti. Bahkan riwayat yang lain, peti itu berlap di bagian luarnya itu ameh, emas. Nah, gitu. Kemudian sorban, bukan sorban Harun, tapi sorban Harun. Bukan sorban Musa, tapi sorban Harun. Itu peninggalan. Kemudian juga ada sebotol manna. Sebelumnya kita pernah membahas tentang manna wasalwa. Ya, manna ini adalah jenis minuman yang manis. Nah, ada sebotol salwa. Dan sebotol salwa itu, sebotol manna itu masih bisa dikonsumsi dalam waktu padahal peninggalannya sudah lama. Masih bisa dikonsumsi menurut satu riwayat. Itulah peninggalan Musa, peninggalan Harun. Ya, papan tertulis Taurat, kemudian tongkat Musa, sandal Musa, sorban Harun, dan juga sebotol manna. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya di dalam riwayat juga dikatakan, Abu Soleh mengatakan, yakni tongkat Nabi Musa, tongkat Nabi Harun, bahkan serta 2 lembar lauh kitab Taurat serta manna. Disebutkan di sini pendapat-pendapatnya supaya menjadi kekuatan dalil atau argumen bagi pendapat-pendapat tersebut. Disebutkan nama orangnya. Kemudian tahmiluhu al-malaika, tabut itu dibawa oleh malaikat. Pendapat mengatakan Ibnu Abbas bahwa malaikat datang seraya memikul tabut di antara langit dan bumi hingga tabut itu diturunkan di hadapan Talut, sedangkan orang-orang menyaksikan peristiwa tersebut. Ya Allah. Jadi peti tadi, ya peti yang berisikan kitab suci itu dipikul oleh malaikat, kemudian diturunkan. Kita tidak menyaksikan karena umur kita belum lahir. Kebayang kita nak cara manurunan tabut itu, peti itu ya. Nah, menurut riwayat bahwa memang diturunkanlah si tabut tadi dari langit ke bumi hingga tabut itu diturunkan kepada siapa? Talut. Siapa Talut? Menjadi raja yang diangkat oleh nabi mereka. Siapa nabi mereka? Ada yang mengatakan Sampun atau Samuel. Masih ingat? Samuel. Itu nabinya. Ya, Samuel. Nanti ada irisannya dengan Daud. Ada irisannya dengan Daud. Dia dalam usia 9 tahun ikut berperang bersama Raja Talut, bisa mengalahkan Raja Nanjae, bengis, jahat, siapa? Si Jalut. Nah, beko kalau ibu punya anak atau cucu ibu, jangan diagih namu anak dan cucu awak, sia namanya Jalut, jan. Meskipun ada dalam Al-Quran, jangan diagih nama Jalut. Jalut gitu. Panggilannya Jalui. Nah, itu Jalui kok Jaye. Ya, Rajonan Jaye. Ya. Sok bakuaso. Itulah Jalut. Pantang diagih kritik saran. Gitu kan. Jadi yang pantang dikasih saran itu kalau itu beririsan dengan perangai Firaun. Jadi menurut sejarah cerita Firaun itu akan terulang kembali perangainya. Ya, akan terulang karena sudah kesetanan. Jadi kalau ada sifat sombong, batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan suka merendahkan orang lain, ya, maka itu adalah al-kibriya. Nah, karakternya nanti benderanya terdepan adalah Firaun, di belakangnya adalah urang nanda namuh dikritik, dikasih saran dan sebagainya, rusak orang banyak dibueknya. Itulah ya
benderanya liwa'u Fir'aun. Jadi ada liwa Fir'aun, liwa Korun, liwa Haman. Nah, jadi ada. Menurut para ahli tafsir, cerita-cerita dulu bisa terulang di akhir zaman. Bisa terulang di akhir zaman. Karakter dan sifat yang demikian itu. Inyo sajo nan bana ada namuah. Ibnu Jurayj mengatakan, As-Sadi mengatakan bahwa pada pagi harinya tabut telah berada di tempat Talut. Orang lain tak hajui, balah ado di Talut, gitu kan? Lado di Talut. Maka mereka beriman kepada kenabian Samuel atau Sam'un, ya, dan taat kepada Talut. Padahal mereka tidak beriman kepada Samuel atau Sam'un, tidak yakin dan percaya kepada siapa? Talut. Sebelumnya kan Talut direndahkan, dilecehkan, sia inyo, manga inyo nan diangke. Nah, itulah kira-kira. Kironyo setelah tabut diturunkan oleh malaikat, akhirnya mereka beriman kepada Nabi Samuel dan juga taat kepada Talut yang diangkat menjadi raja. Abdul Razak meriwayatkan bahwa para malaikat datang membawa tabut itu yang dinaikkan di atas sebuah kereta yang ditarik oleh seekor lembu betina. Menurut pendapat lain ditarik oleh 2 ekor lembu betina. Sedangkan yang lainnya menyebutkan bahwa tabut tersebut berada di Ariha. Dan orang-orang musyrik ketika mengambilnya, mereka meletakkannya di tempat peribadatan mereka, yaitu di bawah berhala mereka yang paling gadang, nah besar. Akan tetapi pada keesokan harinya si tabut tadi berada di kepalanya. Jadi orang musyrik meletakkan tabut tadi di bawah berhala. Keesokan harinya ado di ateh kapalo berhala. Nah gitu. Akhirnya mereka tekan, heran, berado di ateh, caronyo berhala tidak bisa manga-manga. Nah gitu kan. Akhirnya diletakkan baliak di bawah berhala. Keesokan harinya berado di ateh kapalo berhala. Nah, seroman itu menurut cerita. Ya. Ternyata akhirnya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tiang-tiang penyangga berhala itu malah runtuh dan ambruk. Ya, runtuh dan ambruk dari tempatnya. Akhirnya mereka mengetahui bahwa hal tersebut terjadi karena perintah Allah yang tidak pernah dialami sebelumnya. Maka mereka mengeluarkan tabut itu dari negeri mereka dan meletakkannya di salah satu kampung. Tetapi ternyata penduduk kampung itu terkena wabah penyakit pada leher mereka. Salah seorang wanita tawanan dari kalangan kaum Bani Israel menganjurkan kepada mereka agar mengembalikan tabut itu kepada kaum Bani Israel agar mereka terhindar dari penyakit itu. Jadi sianan mabue balik ke urang nan mabue. Itulah kira-kira. Maka mereka memuatkan tabut itu di atas sebuah kereta ditarik oleh 2 ekor lembu. Itu menurut sejarah. Bahkan ada juga pendapat bahwa menurut suatu pendapat yang menerima adalah Nabi Daud alaihissalam. Dan ketika Nabi Daud mendekati kedua lembu itu, ia merasa malu karena gembiranya dengan kedatangan tabut. Menurut pendapat lain, ada juga adalah yang menerimanya seorang pemuda. Apapun perbedaan pendapat, apakah Talut yang menerima tabut yang diturunkan malaikat atau Daud, karena Talut dan Daud sama-sama memerangi pasukan Jalut. Akhirnya menurut satu riwayat ini pakai ketepel ya. Ada satu riwayat oleh Daud. Daud usianya ketika itu 9 tahun ya. Maka dikalahkanlah pasukan Jalut oleh Talut dan Daud kecil ketika itu. Nah ini semuanya inna fi zalika la ayatal lakum. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita orang menyatakan beriman, maka membenarkanlah apa yang tercantum dalam Al-Qur'an ini. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Maksudnya apa? Beriman kepada Allah,
beriman kepada hari kemudian. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya.